Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Senin 12 September 2022 bersama saya Fatih Solahuddin. Selama beberapa waktu ke depan kita akan membaca, menelaah berita paling menarik hari ini. Membahasnya bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Selama 7 dekade Ratu Elizabeth menjabat, kerajaan Inggris memang mencetak banyak sejarah, termasuk jejak perbudakan dan sebagai mantan wilayah persemakmuran, Barbados menjadi tempat kelahiran komunitas perbudakan, maksud saya, perbudakan Inggris dan kolonialisme Inggris yang paling kejam. Barbados baru dapat menghapus Ratu Elizabeth sebagai kepala negara pada tahun 2021 ketika melepaskan diri dari persemakmuran. Pada upacara pelepasan, Charles juga mengakui kasus perbudakan di negara tersebut. Apakah kematian Ratu Elizabeth II layak disambut dengan duka cita? Bagaimana rekam jejak kejahatan Inggris di bawah Ratu Elizabeth dan bagaimana sikap kaum Muslim terhadap negara dengan Geopolitical Institute, Bung Hasbi Aswar. Assalamualaikum, Bung Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Hasbi, bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bung. Langsung saja di pertanyaan pertama pada diskusi kita pada hari ini ya, Bung ya. Eh, tak lama setelah penguasa terlama monarki Inggris, Ratu Elizabeth meninggal pada Kamis lalu. eh, Hal itu menjadi trending topik di jagat media. Apakah kematian Ratu Elizabeth II layak disambut dengan duka cita? Ya, baik. Bung Fatih, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ketika ada orang yang meninggal, memang secara normatif ya, memang sebaiknya atau selayaknya kita berbelasungkawa dan berduka cita, begitu. Tapi kalau pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita terhadap Ratu Inggris, Ratu Elizabeth II, pertanyaannya adalah dia itu siapa, gitu ya. Apakah dia orang biasa, ataukah dia orang yang punya kontribusi positif, atau sebaliknya dia orang yang turut terlibat dalam kontribusi yang tidak positif terhadap masyarakatnya sendiri ataupun masyarakat Inggris. Nah, ternyata kalau kita lihat Inggris sebagai sebuah entitas negara ya, saya kira melihat Ratu Elizabeth kan bukan melihat dia secara individu ya, tapi melihat dia sebagai bagian dari pemerintahan monarki konstitusional Inggris. Dan dia adalah sebagai kepala negara, dan dia adalah simbol penting negara. Gitu. Memang wajar ketika Ratu Inggris ini ketika meninggal mendapatkan skop pemberitaan yang besar, menjadi headline-headline besar begitu, menjadi headline-headline di media-media selama beberapa hari. Tapi ketika ditanya apakah kita harus berkabung atau apakah umat Islam ikut berkabung, yang pertama adalah jangankan kita tidak perlu bertanya umat Islam dulu ya, gitu. Orang Inggris saja beberapa waktu terakhir itu mereka sedang banyak melakukan protes terhadap pemerintahan Inggris karena kenaikan harga-harga kebutuhan-kebutuhan pokok yang diakibatkan oleh harga minyak naik gitu. Salah satu dampak dari perang Rusia Ukraina. Bukan hanya itu sebenarnya, sejak bertahun-tahun yang lalu itu tingkat tingkat kesenjangan sosial di Inggris itu sudah sedemikian besar. Jadi kita tidak perlu bertanya ke orang Muslim dulu, kita tanya orang Inggris saja. Apakah semua merasa berduka terhadap Ratu Inggris? Saya kira tidak semua, gitu. Hanya segelintir orang saja yang berduka, dan orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang merasa tidak diperlakukan adil, orang-orang yang merasa tidak mendapatkan kesejahteraan itu, ya tidak merasakan apa-apa, gitu. Tidak merasakan sedih, apalagi kehilangan. Begitu. Nah, bagaimana dengan umat Islam? Ya, kita sebagai Muslim melihat sebuah kematian itu adalah sebuah hal yang wajar ya. Dan ketika kita ditanya bagaimana sikap kita ketika ada kematian, jawaban kita adalah
cukuplah kematian itu sebagai ibroh atau sebagai pelajaran buat kita bahwa setiap manusia itu pasti akan mati dan setelah kematian itu ada kehidupan selanjutnya. Apakah dia orang baik ataupun orang buruk. Nah, bagi orang-orang kafir atau orang-orang munafik atau orang-orang fasik, maka kematian itu adalah jalan kita untuk mengingatkan mereka atau mengingatkan orang-orang yang masih hidup bahwa sekaya apapun Anda, setinggi apapun jabatan Anda, selama apapun Anda hidup dengan kekuasaan yang Anda miliki, tapi Anda akan mati dan Anda akan mempertanggungjawabkan semua amal yang kalian lakukan. Ratu Elizabeth sudah meninggal. Dia akan menghadapi apa yang pernah dia lakukan di dunia ini gitu. Dia sebagai seorang individu maupun dia sebagai bagian dari kerajaan Inggris. Dan apa yang Ratu Elizabeth kontribusikan terhadap dunia, ya saya kira sebagai bagian dari kerajaan Inggris, sebagai bagian dari sistem politik Inggris, ya kita bisa dan mudah sekali untuk bisa melihat bagaimana sejarah kelam dari imperialisme Inggris sejak abad-abad yang lalu begitu. Dan pasca Perang Dunia Kedua sampai hari ini pun Inggris tidak berubah ya secara ideologis dan peran-perannya dalam konteks global. Jadi pertanyaannya terus kita mau seperti apa? Apakah umat Islam berhutang sama Inggris? Punya utang budi sama Inggris kan? Atau apa dan kemudian kita harus melakukan balas budi. Nah, kita perlu memahami sejarah untuk bisa menjawab itu. Tapi secara singkat saya kira ya tidak ada, kita tidak memiliki kepentingan untuk mengucapkan atau turut berbelasungkawa. Apalagi melihat sejarah kelam Inggris terhadap dunia Islam, keruntuhan kekuasaan kaum muslimin, perpecahan dunia Islam menjadi sekian puluh negara, dan salah satu arsiteknya juga adalah Inggris yang ada waktu itu. Jadi saya kira ya tidak wajar lah atau tidak layaklah kita mengucapkan atau ikut berbelasungkawa terhadap kekuasaan yang seperti itu. Baik, Bung Hasbi menarik. Bung Hasbi tadi menyindir atau menyebutkan bahwa keterkaitan rekam sejarah eh, Inggris dengan Muslim. Nah, sebenarnya kalau kita fokuskan pada rekam jejak kejahatan di bawah Ratu Inggris Elizabeth II ini, dan bagaimana catatan keluarga kerajaan tentang penjajahan dan Islamophobia selama beberapa dekade terakhir itu seperti apa, Bung Hasbi? Saya kira bukan rahasia umum lagi ya bahwa Inggris itu Amerika yang saat ini pun menjadi negara yang superpower begitu. Ya dulunya kan adalah jajahan Inggris gitu. Dan orang-orang Amerika yang hidup sekarang di Amerika itu kan mereka juga orang-orang Inggris, orang-orang buangan atau orang-orang yang datang ke sana gitu untuk menjadi penjajah. Yang kemudian membunuh dan apa namanya? Membunuh orang-orang asli di Amerika gitu, dibunuh Amerika, orang-orang Indian yang tersisa tinggal berapa orang gitu. Kemudian penjajahan di Afrika dengan jutaan orang yang diperbudak, diambil kekayaan alamnya gitu, yang membuat kerajaan Inggris sekarang bergelimangan emas dan harta. Itu kan juga harta-harta yang diambil dari dunia Islam di Afrika, kemudian di Timur Tengah, kemudian apa? Kemudian juga di India atau di wilayah Asia Selatan. Termasuk juga Inggris sudah pernah menjadi bagian dari penjajah negara kita. Jadi ya Inggris adalah negara imperialisme ya. Kalau di masa lalu imperialismenya itu adalah imperialisme yang nyata dengan intervensi militer dan pendudukan secara politik. Tapi itu tidak berakhir sampai ketika Inggris itu kemudian runtuh ya menjadi negara yang bukan superpower lagi. Sampai hari ini pun Inggris masih tetap berada di barisan negara imperialisme ya sampai hari ini gitu yang bernaung di bawah kekuasaan NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat, terlibat dalam perang Yaman, kemudian perang Irak, perang Afghanistan yang membunuh banyak sekali orang gitu. Kemudian Inggris juga terlibat dalam perang Libya, kemudian Suriah beberapa tahun terakhir dan lain sebagainya. Jadi ini jelas sekali saya kira bagaimana Inggris itu adalah sebuah negara dengan tangan yang penuh darah kaum muslimin ya, bagaimana kehancuran Turki Utsmani misalnya ya, kemudian akhirnya Israel itu dideklarasikan melalui perjanjian Sykes-Picot gitu,
tahun 19 pasca Perang Dunia Pertama begitu, yang akhirnya membuat Israel itu menjajah Palestina sampai sekarang, ya kan? Itu kan juga adalah bagian dari strategi politik Inggris waktu itu, waktu Inggris menjadi negara superpower. Kemudian wilayah-wilayah Arab sekarang yang terpecah belah, termasuk munculnya dinasti Wahabi di Saudi Arabia. Kemudian munculnya pertikaian antara Kurdi, kemudian dan negara-negara Arab di sana, negara Timur Tengah, yang konflik-konflik Timur Tengah tidak pernah berakhir sampai hari ini, itu ya salah satu arsiteknya adalah Inggris. Jadi kalau kita bicara mengenai dosa jariah ya kerjaan tangan atau hasil politik dari Inggris di Timur Tengah atau dunia Islam saat ini yang menimbulkan konflik yang tak berkesudahan itu terus menjadi dosa yang mengalir kepada Inggris, termasuk Ratu Inggris yang sudah meninggal sampai hari ini. Jadi ini saya kira merupakan hal yang sangat ketika kita bicara mengenai kerajaan Inggris kemudian pemerintahan Inggris, ya pemerintahan itu adalah pemerintahan yang dibangun di atas darah-darah orang-orang yang tidak bersalah, termasuk di dalamnya darah-darah kaum muslimin. Nah, kalau tadi pertanyaannya bagaimana dengan kondisi umat Islam di Inggris, memang kalau dalam survei-survei yang ada itu secara umum di Eropa Islam itu adalah agama tercepat pertumbuhannya, agama terbesar ya bahkan di dunia begitu, dan tercepat pertumbuhannya. Dan teman-teman atau kalau kita melihat misalnya video-video atau perkembangan Islam di Inggris itu luar biasa sekali. Bahkan salah satu informasi misalnya menyatakannya di Birmingham misalnya, di salah satu tempat di Inggris itu sudah sangat, suasananya sudah sangat, tradisi Islamnya sudah sangat luar biasa dominan begitu. Tapi dan ada harapan besar di sana di Inggris itu bahwa umat Islam itu bisa memiliki tempat yang lebih baik lagi gitu. Tapi di sisi yang lain tingkat kebencian terhadap umat Islam yang dilakukan oleh orang-orang Inggris, orang kulit putih itu terus menerus terjadi. Ya, terjadi diskriminasi di tempat kerja, diskriminasi di sekolah, terjadi ancaman-ancaman pembunuhan, terjadi teror-teror yang dilakukan oleh orang-orang yang benci terhadap Islam, itu masih terus terjadi. Dan dan tidak ada saya kira usaha signifikan ya dari pemerintahan yang berkuasa untuk ikut melindungi hak-hak umat Islam di sana. Ditambah lagi sekarang rezim yang berkuasa di Inggris itu kan rezim-rezim yang cenderung sayap kanan ya, cenderung anti asing, anti pendatang, cenderung anti terhadap apalagi anti terhadap umat Islam. Jadi itu akhirnya menjadi legitimasi besar kepada orang-orang yang benci Islam untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Jadi saya kira kalau kita melihat Inggris dari dalamnya ataupun sampai kebijakan-kebijakannya atau kontribusinya keluar juga sama saja, ya. Tidak layak untuk kita apresiasi dan tidak layak untuk kita ikut berkontribusi menyampaikan duka mendalam terhadap meninggalnya sang ratu yang berkuasa. Bung, lantas bagaimana cara menghentikan penjajahan dan dominasi kerajaan Inggris ini, Bung? Ya, Inggris ini kan adalah bagian dari peradaban yang rusak ya. Peradaban yang rusak sekarang itu adalah peradaban yang secara ideologis itu sekuler dan materialistik, Bung Fatih, saya kira ya. Dan Inggris itu salah satu di antara negara-negara yang menjaga dari ideologi ini begitu. Nah, bagaimana kita menghentikan penjajahan ideologi sekularisme, liberalisme, pragmatisme yang ada hari ini? Ya, tidak ada jalan lain kecuali dengan kita harus memiliki gagasan alternatif. Gagasan alternatif itu tentunya bukan gagasan alternatif yang juga akhirnya berdampak imperialistik ya. Kita tidak mengharapkan demikian gitu. Dulu Inggris, Prancis, Italia, kemudian Portugis pernah menjadi negara superpower. Tapi ya mereka negara-negara superpower yang memiliki satu ideologi yang sama. Ideologi pragmatisme, sekularisme, liberalisme, kapitalisme. Sampai hari ini pun Amerika menjadi negara yang dulunya terjajah oleh Inggris kemudian menjadi negara superpower. Itu juga
tidak bisa memberikan alternatif. Kenapa? Karena dia menjadi negara superpower di bawah peradaban yang juga masih sekuler dan liberal. Dan ketika misalnya di kemudian hari Cina, Jepang, Korea, termasuk bahkan Indonesia menjadi negara superpower, tapi dalam konteks ideologi yang ada hari ini, ya tetap saja kita akan menjadi negara penjajah juga gitu. Karena kita berada di bawah aturan permainan dari ideologi liberalisme kapital. Nah, sehingga bagaimana menghentikan Inggris, bagaimana menghentikan penjajahan kapitalisme, liberalisme, pragmatisme dan seterusnya itu, ya kita harus memiliki gagasan alternatif. Dan gagasan alternatif itu tentunya tidak hanya disampaikan, tapi juga diperjuangkan sampai membentuk sebuah rezim atau kekuasaan. Karena namanya gagasan itu tidak akan bisa powerful, tidak akan bisa berdampak ketika dia tidak ditopang oleh kekuasaan. Nah, itulah yang membuat saya kira Islam itu di masa lalu bisa mengalahkan Persia, bisa mengalahkan Romawi, bisa melakukan ekspansi ke berbagai wilayah, dan bisa membuat orang-orang kafir ciut, itu karena ada backup kekuasaan. Nah, saya kira umat Islam berpikirnya harus ke sana. Kalau kita ingin membendung, kalau kita ingin memberikan alternatif terhadap penjajahan atau dominasi kapitalisme sekuler liberal yang dibela dan dipertahankan oleh Inggris, Amerika Serikat, dan sekutu-sekutunya. Begitu saya kira, Bung Fatih. Baik, terima kasih banyak Bung Hasbi atas waktunya telah bisa hadir dalam diskusi kita di program Kabar Petang ini, Bung. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Akhirnya saya Fatih Salahuddin bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.